Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik sahabat berencana, bertemu lagi dengan saya Sita dalam acara Berencana Podcast. Bincang seru bersama Semeton Tabanan terkait program Bangga Kencana. Baik, terima kasih kepada sahabat berencana yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini. Bagi yang belum memberikan dukungan, bisa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi di hari yang sangat cerah kali ini. Kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya memiliki dedikasi yang tinggi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Tabanan. Tidak perlu berlama-lama, kita sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hadir di podcast kali ini. Tidak perlu lagi berlama-lama Ibu, silahkan Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat berencana. Oke, suksemoga. Izin sahabat berencana, saya Anak Agung Mira Haryani. Pada saat ini saya selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Iya. Terima kasih Gek Sita sudah berkenan mengundang Mok Jung di sini untuk ikut dalam podcast hari ini. Iya. Terima kasih Bu Kabid. Tiang panggilnya Bu Kabid apa biar lebih santai? Mok Jung aja. Oh, Mok Jung aja. Ya. Mok Jung berarti muda, ingin muda. Udah muda. Oke. Ya Mok Jung. Jadi terima kasih Niki sebelumnya sudah hadir di podcast kali ini. Yang akan kita bahas atau kita gali lebih dalam lagi, saya sangat tertarik yang diberikan informasi oleh Ibu Kepala Dinas yang sebelumnya bahwa kalau program Bangga Kencana itu tidak hanya membahas terkait keluarga berencana atau alat kontrasepsi, kondom seperti itu, tapi ada kegiatan yang lainnya yang lebih ke keluarga gitu ya Bu. Jadi ya mungkin bisa dijelaskan seperti apa kegiatan ataukah program-program yang ada di bidang Mok Jung. Oke. Suksemoga kami khususnya di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Ring Dinas DPPKB Kabupaten Tabanan mempunyai program yang merupakan ujung tombak dari program Bangga Kencana, yaitu di dalamnya ada yang dinamakan dengan kelompok kegiatan atau POKTAN. POKTAN gitu ya? Betul. Nah, salah satu bentuknya di dalamnya itu ada Tribina namanya, Nah, Tribina itu merupakan program yang berfokus pada 3 aspek utama kehidupan berkeluarga. Yang terdiri atas satu itu ada Bina Keluarga Balita atau BKB, yang di dalamnya yaitu kita membina keluarga yang ada anak balita untuk mereka memahami tumbuh kembang anak dan tentunya juga bisa menerapkan pola asuh yang tepat. Itu untuk BKB. Selanjutnya yang kedua ada Bina Keluarga Remaja atau BKR. Di sana program kita itu membina keluarga yang di dalamnya ada remaja dengan harapan kita orang tua itu bisa sekaligus dia menjadi pelindung dan menjaga remaja itu. Karena pada saat remaja tentunya remaja itu dia mencari jati dirinya. Jadi penting sekali program Bina Keluarga Remaja itu. Dan terakhir ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia atau BKL, di mana program ini adalah membina keluarga yang di dalamnya ada unsur lansia dengan harapan keluarga itu turut serta mensupport lansia itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan, perhatian, dengan harapan lansia itu akan menjadi lansia yang tangguh, sehat dan produktif. Mungkin seperti itu Tribina kita yang ada di bidang KS. Ya, baik, berarti tidak hanya terkait program KB aja berarti begitu ya. Jadinya ada program yang meningkatkan kualitas keluarga, bisa dibilang seperti itu ya, Mok Jung ya. Ya, baik, itu ada Tribina yang Mok Jung tadi sampaikan, ada BKB, BKR dan BKL. Ya. Terkait
BKL mungkin kali ini saya tertarik dapat informasi kalau lansia itu ada sekolah lansianya sekarang ya Mojong ya. Betul. Jadi kalau sekolah lansia itu seperti apa gitu Jadi ya mungkin bisa lebih dijelaskan terkait sekolah lansia, apakah ada perbedaan BKL yang Mojong tadi sampaikan bina keluarga lansia, terus lalu ada sekolah lansia. Ada posyandu lansia juga kan sebenarnya ada Jadi ya mungkin bisa lebih dijelaskan kepada sahabat berencana yang kali ini menonton biar lebih paham begitu silakan Mojong. Suksema di kami saya jelaskan dulu ke lebih lengkap tentang bina keluarga lansia dulu ya Untuk bina keluarga lansia ini kan merupakan program yang digagas oleh BKKBN. Tentunya di sini bina keluarga lansia itu bukan hanya sekedar tentang pemeriksaan fisik lansia itu sendiri, tapi di dalamnya juga di BKL itu harapan kita juga ada edukasi, edukasi yang berkelanjutan kepada lansia maupun keluarga lansia, sehingga ada support dari keluarga ataupun perhatian dari keluarga untuk lansia itu sendiri, sehingga lansia menjadi lansia yang tangguh. Nah, untuk mengoptimalkan program bina keluarga lansia, salah satu trik strategi kami di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di DPPKB Kabupaten Tabanan, kami membuat program sekolah lansia. Seperti jadi sasarannya untuk ini sekolah lansia, BKL seperti kalau itu. BKL itu sasaran kami kepada keluarga dan termasuk lansia di dalamnya, sedangkan di sekolah lansia itu sasaran kami adalah kepada lansia itu sendiri, di mana lansia itu berusia 60 tahun ke atas. Itu ya. Nah, mungkin perlu yang Mojong jelaskan terkait sekolah lansia itu. Sekolah lansia itu merupakan wadah pembelajaran daripada lansia itu sendiri. Kami rancang menjadi satu kesatuan di sekolah lansia, di mana lansia itu akan mendapatkan menambah pengetahuan mereka, menambah keterampilan mereka, dan tentunya menambah sikap positif mereka sehingga mereka siap menjalani masa-masa tua mereka menjadi lansia tangguh yang sehat, aktif, dan produktif. Kemudian begitu tuh kemudian selanjutnya sekolah lansia ini merupakan sekolah dalam wadah non formal sekolah non formal, bukan yang sekolah yang formal. Nah, di sekolah lansia yang non formal ini akan di dalamnya ada kurikulumnya, ada kurikulum materi pembelajarannya, di mana materinya menyesuaikan dengan kebutuhan lansia itu sendiri. Mungkin bisa lanjut ya, bisa untuk sekolah lansia di Kabupaten Tabanan tentunya melalui beberapa tahapan. Untuk tahapan itu tentunya kami juga isi dengan persyaratan administrasi di dalamnya, yaitu SK pembentukan sekolah lansia yang ditandatangani minimal dari Pak Perbekal di desa lansia itu sendiri. Di dalam SK itu akan mengakomodir ada kepala sekolahnya, ada kepala sekolah juga? Betul. Ada ketua kelasnya, dan tentunya juga ada siswanya di dalam sama sekolah. Seperti sekolah sama kita rancang seperti itu. Jadi ada UKT-nya juga nggak? ada hanya ketua kelas, kepala sekolah, dan siswa. Di harapan kami ketua kelas itu akan dia bertanggung jawab dengan kehadiran daripada siswa-siswanya di dalam pembelajaran sekolah lansia, seperti itu. Jadi mereka yang akan tahu, untuk jadwal sekolah hari Senin misalnya, dia sudah tahu, anggota saya dari dalam satu desa tidak serta-merta dalam satu Banjar tuh jadi dia harus hafal, dari Banjar A atas nama Budi misalnya, di Banjar B atas nama Wati. Jadi mereka bertanggung jawab atas kehadirannya, termasuk menginfokan kapan mereka pembelajarannya. Mungkin seperti itu tuh sangat baik sekali programnya yang nantinya akan dirasakan oleh lansia itu sendiri. Jadi bisa disampaikan kepada sahabat berencana yang menonton kali ini, berarti kalau yang BKL itu khusus kita dari bidang keluarga ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu untuk keluarga lansia. Berarti kalau sekolah lansia khusus
diberikan lansia. pendidikan tambahan Ya, gitu ya betul. kepada lansia itu Lansia, sendiri. Tapi ya. kalau misalnya posyandu lansia itu bagaimana ya Dandosnya? Apa sama juga ya di bidang KS ya? Kalau Mbak Jun? ring posyandu lansia itu ada ring DPMD. Oh, beda tapi berarti ya? Oh, nanti iya, iya. Kita berfokusnya kepada program Bina Keluarga Lansia, termasuk di dalamnya tahun ini kita lebih fokus ke sekolah lansianya. Seperti itu tuh, Gen. Oke, berarti berarti kalau memang di KB itu di Dinas Yeah. Pengendalian Penduduk ya Yeah. dan Keluarga Berencana itu namanya keluarga, berarti kita mengedukasi keluarga yang ada siapapun anggota Yeah. keluarga gitu ya, baik itu dari balita berarti gitu ya, Yeah. Majeng ya, Yeah. dari remaja, keluarga lansia pun juga diberikan informasi Betul. dan edukasi Betul. gitu ya. Yeah. Ya, yang tadi Mojong sampaikan nih ke yang tertarik terkait pembelajaran lansia. Iya. Berarti gimana caranya nih Kang ya? Iya. Kalau misalnya tiang memang ada sih di daerah tempat tinggal saya tuh lansianya itu bilang saya mau ke sekolah, mau Ya. sekolah, mau sekolah Iya, seperti iya. itu. Nah itu seperti apa sekolah bentuk sekolahnya Ya. itu seperti apa Oke, ya, oke. Mojong? Ya, terima kasih Ge. Iya. Untuk sekolah lansia yang ada di Kabupaten Tabanan, mungkin untuk awal Mojong sampaikan bahwa kami sudah terbentuk 9 sekolah lansia di Kabupaten Tabanan. Oke, 9 ya. Ya, dari sekolah lansia yang ada kami membuat kurikulum pembelajaran, Ge. Nah, di dalam kurikulum pembelajaran itu tentunya kurikulum dan materi pembelajarannya bermuatan kearifan lokal Tabanan. Oh ya, ya. ada kurikulumnya seperti apa nih Kang? Kurikulumnya salah satunya bisa Mojong sampaikan ada tentang pembelajaran kesehatan lansia itu sendiri, kemudian gizi lansia, Ya. kemudian emosional dari lansia itu kami juga didukung dari kolaborasi dengan puskesmas maupun dari dinas kesehatan. Oke. Kemudian ada kurikulum materi pembelajaran tentang penguatan spiritual. Bagaimana mereka bersembahyang dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan keagamaan, itu juga kami didukung penuh oleh Kementerian Agama dalam memberikan pembelajaran untuk penguatan spiritual. Selanjutnya ada juga tentang sosial lingkungan daripada lansia itu sendiri, kami juga didukung penuh oleh dinas sosial, mereka berkenan juga ikut menjadi fasilitator di dalam sekolah lansia kami, turut membantu kami kolaborasi untuk pembelajaran sekolah lansia. Kemudian selanjutnya materi kurikulumnya adalah tentang vokasional, yaitu keterampilan daripada lansia itu sendiri. Kami juga mengundang salah satu pelaku usaha di Kabupaten Tabanan, yaitu pelaku usaha dupa dari Mertepu Dakwangi, Bu Jerurini. Dia berkenan hadir untuk membantu memberikan praktek membuat dupa untuk lansia itu sendiri, dan sekaligus juga sharing bagaimana cara mereka selaku pelaku usaha dalam memberi marketing untuk dupanya. Jadi harapan kami dari pembelajaran dari pelaku usaha itu lansia bisa menjadi yang lebih produktif, itu harapan kita Kemudian selanjutnya pembelajaran di kurikulum sekolah lansia, kami juga melakukan pola seperti sharing atau diskusi bersama lansia. Satu lansia dengan lansia yang lain, mereka berbagi pengalaman sehingga mendapatkan dari sharing dengan sesama lansia di sekolah lansia itu, jadi bisa mereka menjaga emosional mereka terhadap beberapa permasalahan yang mereka hadapi selaku lansia. Seperti itu tuh ya. Selanjutnya untuk kearifan lokal, kurikulum kami juga kami mengajak lansia
langsung terjun mengenal alam. Salah satunya kemarin kami ajak di DTW daerah tujuan wisata Jatiluwe, langsung turun ke sana. Apa ini kamu? Melihat alam di sana, sekaligus lansianya kami ajak senam lansia, kami ajak jalan pagi-pagi di sana, jalan Pasti santai, happy sekali pasti lansianya, happy. gitu. Tapi juga di dalamnya kami selipkan suasana gotong royong, yaitu memungut sampah secara bersama-sama. Kita peduli dengan lingkungan, mungkin seperti itu. Jadi kita tetap tonjolkan kearifan lokal, ada gotong royongnya di sana. Selanjutnya juga tidak lupa kami juga menyelipkan budaya Bali. Di Bongan misalnya salah satu pembelajaran kami ajarkan mereka mengenang kembali menjadi penari. Ya, latihan menari, tari pendek, tari panjang Brahma. Walaupun kadang mereka bilang, Bu Gong, saya sudah tua, menari tidak bisa bersimpuh, kakinya. Kita tetap support mereka pasti bisa, Bu. Walaupun tidak dengan mesimpuh, Ibu bisa kolaborasi, disiasati dengan berdiri, tetap menari. Jadi mereka happy itu kayak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah lansia kita. Mungkin seperti itu tuh, Jadi tetap bergerak, lalu mungkin berpikirnya karena ada sekolah ini biar lebih tetap ini ya Bu ya, pemikiran-pemikiran ataukah informasinya itu diupdate lagi terkait kesehatan begitu ya. Betul. Nah, cuman kalau di sini Tiang ingin menanyakan biar juga sahabat berencana itu lebih paham dan mungkin ini kan tadi Mojong bilang ada di 9 kecamatan. Iya, betul. Nah, ada sekolah lansia di 9 kecamatan. Mungkin yang menonton kali ini ada kepala desa atau Bapak Camat, Ibu Camat mungkin yang ingin membentuk gitu sekolah lansia, mungkin bagaimana caranya, proses dari awal itu seperti apa ya Mbak Joge? Perlu ya Mbak Jung sampaikan untuk pembentukan sekolah lansia sebenarnya kalau awal-awal mungkin mereka menganggap susah sekali ya, karena dianggap sekolah lansia ini nanti saya di sekolah disuruh belajar, sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek disuruh 50 kali 100 kali sekian, mungkin dianggap ribet. Sebenarnya sekolah lansia ini tujuan dasarnya adalah membahagiakan lansia itu sendiri. Sistemnya non formal. Salah satunya langkah-langkah pertama adalah kami ada 12 tahapan tuh untuk sekolah lansia. Pertama akan ada sosialisasi mungkin untuk diketahui oleh para kades, perbekal, Pak Camat. Pertama akan ada sosialisasi dari PLKB kami ke desa-desa terkait pembentukan sekolah lansia. Yang setelah sosialisasi itu akan dilanjutkan dengan mendata kembali lansia-lansia yang ada di desa itu sendiri, tentunya dengan syarat umurnya 60 tahun ke atas. Iya, berarti syarat 60 tahun ke atas itu sudah kategori lansia. Betul juga. Nah, setelah itu akan dibentuk menjadi satu kesatuan dalam sekolah lansia. Misalnya di desa Braban lah, saya bilang seperti itu. Satu kesatuan dibuatkan satu SK. Nah, setelah ada SK yang sudah ditangan-tangan oleh perbekal, selanjutnya tahapan berikutnya adalah kita launching sekolah lansia. Juga. Betul. Kita launching sekolah lansia itu sendiri. Setelah itu akan ada berlanjut dengan 10 tahapan. Setelah launching, pertama kan sosialisasi, kedua launching. Nah, 10 tahapan berikutnya adalah 8 pembelajaran. 8 kali pembelajaran dengan materi-materi kurikulum yang sudah Mojong sampaikan tadi sebelumnya. Itu menyesuaikan dengan keinginan daripada lansia. Mungkin pertemuan pertama maunya apa? Setiap bulan itu atau setiap minggu atau bagaimana? Setiap hari? Kita sesuaikan dengan keinginan daripada lansia itu sendiri. Yang penting proses tahapannya adalah 10 kali. Setelah sosialisasi launching ada 10 kali tahapan. Nah, 10 kali tahapan itu ada 8 kali pembelajaran. Bisa 1 bulan sekali bisa. Berarti ketika 8 kali berikutnya menjadi 8 bulan. Kalau misalnya dalam 1 bulan diambil 2 kali berarti untuk
10 kalinya nanti berarti kemungkinan menghabiskan 5 bulan jangka waktunya, karena 1 bulan 2 kali gitu. Jadi menyesuaikan kita keinginan daripada lansia, bukan kita yang mematok. Jadi biar kapan lansianya bisa ada waktu luang gitu juga. Nah, untuk 8 kali pembelajaran sesuai dengan materi yang Mojong sampaikan tadi, selanjutnya lagi 1 kalinya ada materi praktek, yaitu ada praktek di lapangan, bisa senam lansianya, bisa jalan santai atau turun ke alam. Kemudian materi berikutnya itu tentang penguatan spiritual, persembahyangan, materi yatra. Mungkin paketannya seperti itu, 10 kali pembelajaran. Yang selanjutnya setelah selesai mereka melakukan pembelajaran akan diikuti dengan wisuda sekolah lansia. Ada wisudanya juga berarti ya. Oh, berarti benar yang kemarin disampaikan oleh narasumber sebelumnya Ibu Kepala Dinas. Betul, lansia pun juga ada wisudanya juga. Berarti sama seperti wisuda anak-anak kita sekarang. Ya, betul. Pakai toga. Pakai toga. Biar mereka bisa foto bersama keluarganya bahwa mereka sudah lulus sekolah lansia, jadi di wisuda lansianya. Seperti itu juga ya. Iya, menarik sekali ya. Tapi kalau untuk lansianya yang mau ikut mendaftar itu kan satu desa tuh banyak nih Kak Mojong ya. Jadi apa semuanya gitu ikut atau ada batasannya jumlah? Kalau udah di usia kan memang 60 tahun. Terus mungkin ada kategori dia harus bisa baca, harus bisa nulis atau seperti itu atau bagaimana? Kategorinya ada, kita akan skor nanti itu ya untuk lansianya. Itu apakah lansia itu ada kategori bisa mandiri. Takutnya begini tuh ya, kalau lansia yang sudah tidak bisa jalan, masih diam di rumah dalam kondisi sakit kan kasihan. Jadi minimal mereka bisa mandiri, mereka bisa kita adakan misalnya sekolah lansianya kita adakan di kantor desa, minimal lansianya itu mandiri masih bisa. Nah ya masih bisa jalan ke kantor desa, masih bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Dan tentunya juga harapan kita dari adanya pembelajaran sekolah lansia tentunya ada support dari keluarga tuh kayak. Kan karena minimal memberikan waktu luang, mensupport lansia untuk bisa ikut pembelajaran sekolah lansia, seperti itu. Iya, bagus. Berarti memang seperti itu ininya ya, Mojong ya, alurnya, terus syarat-syaratnya, begitu ya. Ya, baik Mojong sudah banyak yang disampaikan tadi, tapi mungkin ada pertanyaan dari sahabat berencana terkait biaya. Biayanya untuk membentuk sekolah lansia itu dari mana? Apakah dari desa ataukah dari lansia itu sendiri? Atau perlu juga nanti pada saat pendaftaran itu perlu bayar atau bagaimana nih Kak? Bisa dijelaskan kepada sahabat berencana? Makasih tuh Ge. Mungkin untuk perlu Mojong sampaikan untuk program sekolah lansia yang kita adakan di tahun 2025 ini terhadap 9 sekolah lansia yang ada, kami menggunakan biaya BioKB, belanja operasional, DAK non fisik dari bidang KB. Di sana mengakomodir untuk kegiatan program sekolah lansia dari kaminya, dari APBD-nya dengan dana DAK non fisik BioKB. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang desa berkenan mensupport lansianya, dana untuk program sekolah lansia bisa juga disupport dari dana desa masing-masing desa. Kami membuka, bisa. Jadi biar lansianya menjadi semangat. Untuk awal tahun ini kita coba rancang melalui dana BioKB. Tapi dirangsang dulu. Iya, betul. Ya, kalau memang ingin desanya lansianya menjadi lebih bahagia, bisa mengikuti program pembelajaran sekolah lansia, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa melalui dana desanya. Karena memang banyak sekali memang kalau sekarang kita melihat itu angka lansia itu kita di Indonesia mungkin di Tabanan juga tinggi ya. Jadinya harapan hidup lansia itu tinggi. Jadi dengan sekolah lansia ini kan sangat bagus untuk perkembangan lansia. Betul. Karena dari sekolah lansia itu harapan kita adanya edukasi yang berkelanjutan. Dalam konteks bukan hanya lansia itu hidup lebih lama, tapi juga lansia itu
hidup lebih bermakna. Mungkin Iya, seperti itu tuh Ge, benar, harapan kita. asik ya, benar Ya, sekali. mungkin seperti itu. Dan juga mungkin sekolah lansia ini kita harapkan menjadi pembelajaran sepanjang hayat, bahwa pada dasarnya belajar itu tidak hanya terputus setelah mereka sampai sekolah di TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, tapi juga membuka peluang mereka masih tetap belajar walaupun mereka di usia lanjut usia. Seperti itu. Benar. Ya. Jadi ya kayak bahasanya itu tidak hanya HP aja di Ya. upgrade gitu Ya, ya. betul. Bener ya, HP aja di Ya. upgrade, di update, tapi tetap Ya. edukasi, pemahaman Yang sampai berkelanjutan. lansian. Ya, Iya, betul. sampai lansia pun tetap harus Ya. dilakukan Ya. ya. Oke, bagus, sangat bagus Ya. sekali program ini yang Ya. benar-benar menyasar langsung lansia. Lansianya. Oke, untuk yang pemberi materi itu yang tadi Mojong bilang itu ada dari kesehatan gitu ya, dari mana lagi? Yang menjadi fasilitator kita di tahun ini ada dari Dinas Kesehatan, ada dari Dinas Sosial, ada dari Kementerian Agama, kemudian ada dari pelaku usaha. Iya. Berarti lintas sektor ya, gitu. Termasuk di dalamnya kita juga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga ikut andil menjadi fasilitator, dan di dalamnya juga ada PLKB kami. Iya. Sangat baik programnya. Lalu untuk jam pembelajaran itu kan namanya kita pun juga kalau belajar anggap 2 jam, 3 jam pembelajaran yang terus-terus tuh bosan kan begitu ya. Tapi kalau lansia jadinya biar nggak melajah nanti nih sekolah gitu lama gitu, banyak tertunda kerjaan di rumah gitu. Berapa jam biasanya nih ke untuk ujung ya? Untuk pembelajaran sekolah lansia kita pakai strategi itu Ge. Karena kalau yang namanya lansia dikasih pembelajaran belajar terus pasti akan mereka suntuk. Jadi kita akan selang-selingi pembelajaran setelah kita memberikan materi pembelajaran, berikutnya kita akan selingi dengan ice breaking misalnya, atau kita kasih pembelajaran peregangan. Biar santai gitu ya. Ada senam otaknya seperti itu. Jadi mereka tidak merasa harus belajar terus. Ada tahapan-tahapan, oh ini pembelajaran materi, berikutnya akan kita selingi dengan ice breaking, dengan mereka melakukan yel-yel, dengan senam otak. Jadi tidak terasa pembelajarannya. Mungkin seperti itu tuh ya. Iya. Ya biar nggak takut-takut sebelum baru mendengar sekolah lansia, terus untuk daftaran seperti apa, jamnya lama, syaratnya susah, biar tidak seperti itu. Jadi masyarakat Tabanan yang ada kita lansia, bikin nyaman. Lansianya itu lebih ada keinginan gitu ya, dari keluarga juga memberikan untuk lansia itu untuk sekolah, dan lansia pun semangat untuk sekolah gitu ya, di sekolah lansia. Baik, lalu kendala selama ini yang sudah Mojong lakukan terkait program sekolah lansia ini, ada kendala-kendalanya? Ya, mungkin perlu Mojong sampaikan terkait kendala. Mungkin kendala yang kita hadapi di lapangan saat kita melakukan pembelajaran sekolah lansia, tentunya pertama adanya mindset daripada masyarakat. Mindset kalau sudah lanjut usia, kalau sudah tua buat apa lagi belajar. Mungkin itu yang pertama. Jangan sampai lansia, kayaknya kita langsung ngeras gitu mindset seperti itu yang muncul di lapangan. Kemudian kendala yang kedua, kita sebenarnya mungkin dari segi pendanaan juga kalau mau lebih optimal mungkin secara pendanaan masih kurang gitu. Kemudian kendala yang ketiga, perlunya kita lebih banyak lagi fasilitator yang bisa berkenan menjadi fasilitator atau guru di sekolah lansia di Kabupaten Tabanan. Tapi terhadap adanya hambatan-hambatan yang kami hadapi itu tentunya strategi kami lakukan dengan sistem kolaborasi itu Ge. Bahwa dengan adanya kolaborasi kami mengajak beberapa lintas sektor, ada OPD, ada masyarakat, ada desa yang mau mensupport program sekolah lansia ini, tentunya menjadi hal yang menjadi pemikiran yang positif bagi kami bahwa bisa program sekolah lansia ini bisa berjalan.
dengan adanya kolaborasi. Mungkin seperti itu tuh, Ge. Ya, sudah sangat jelas sekali ya, Mo Jung sudah menyampaikan terkait BKL, Tribina, lalu ada sekolah lansia yang sekarang lagi tren gitu ya, lagi tren di masyarakat. Jadi terakhir mungkin apa harapannya? Harapannya ke depan terkait Tribina ini ataukah sekolah lansia, kedepannya apa yang mungkin kiat-kiat apa yang bisa dijalankan ya Mo Jung ya? Kalau dari Mo Jung tetap langkah strategis kami adalah mengoptimalkan kembali program Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Tabanan. Tentunya ini juga berkat dukungan dan support dari pemerintah Kabupaten Tabanan, Bapak Bupati Tabanan, Ibu Bupati Tabanan yang sekaligus beliau sebagai Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Tabanan. Beliau sangat mendukung sekali untuk optimalisasi program Bina Keluarga Lansia di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, dengan bukti ya terbentuknya sekolah lansia di Kabupaten Tabanan. Kemudian yang kedua, beliau juga mendukung penuh program cepat Quick Win Kementerian Penduduk dan Pembangunan Keluarga BKKBN dalam hal ini di program Sidaya. Berarti Sidaya itu masuk sini ya Bu? Iya, Lansia Pandaya dengan salah satunya ya sekolah lansia ini. Salah satu mendukung program Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Iya, saling terkait. Saling terkait ya. Jadi salah satunya triknya seperti itu tuh, Ga. Dengan membuat program sekolah lansia dan tetap mengoptimalkan program Bina Keluarga Lansia. Mo Jung, balik lagi nih yang tadi yang sudah sekolah lansia yang sudah Mo Jung katakan sudah sebagaimana dari awalnya itu di akhir itu ada wisuda lansia begitu. Itu bagaimana itu wisuda katanya pakai toga seperti apa biar nanti sahabat berencana ini biar lansia-lansia yang menonton juga keluarga lansia yang menonton biar tahu seperti apa nanti lansianya. Tugas dari 9 sekolah lansia yang sudah semua final mengikuti pembelajaran sekolah lansia ini, mereka nantinya rencana kami akan dilaksanakan di bulan November tahun 2025 ini untuk wisuda sekolah lansia. Sudah dekat ya, udah wisuda. Sekaligus bertepatan kita menyambut hari ulang tahun Singgasana. Benar. Jadi kolaborasinya di sana. Jadi mungkin nanti wisudanya lansia kita harapkan nanti ikut wisuda di bulan November ini dengan memakai toga, baju wisuda. Mungkin seperti itu tuh ya. Jadi rencananya akan November ini. Berarti 9 sekolah lansia yang ada di Tabanan. Dari 9 sekolah lansia dengan siswa 231 siswa. Lumayan banyak ya? Betul. 231 siswa lansia kan begitu jadinya. Itu melakukan wisuda bersama-sama. Bersama-sama nanti. Di bulan November nanti. Berarti sudah sangat sudah dari sekarang dipersiapkan ya lansianya itu untuk sudah banyak lansia yang sudah menanyakan, Bu Gong kapan wisudanya? Berarti udah langsung nanti wisuda ini lansianya itu make up gitu ya, kayak zaman sekarang graduation kayak gitu ya biar mereka happy. Kita sih tidak patok mereka untuk harus ke salon. Yang penting mereka bisa mengikuti wisudanya nanti. Tapi kalau memang mereka berkenan untuk tampil cantik ke salon misalnya, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Tapi yang penting seremonial daripada wisuda itu sendiri bisa berjalan, salah satu sebagai apresiasi kita atau penghargaan dari pemerintah Kabupaten Tabanan atas semangat daripada lansia itu mengikuti pembelajaran di sekolah lansia. Patut diapresiasi ya. Finalnya itu juga betul. Baik, terima kasih Mo Jung sudah memberikan informasi yang sangat berguna sekali kepada sahabat berencana terkait itu sekolah lansia, terkait itu lansia begitu ya. Jadi di akhir sesi kali ini bisa Mo Jung berikan kata-kata kepada sahabat berencana
terkait sekolah lansia atau kalansia atau Ya. keluarga lansia Ya, misalnya. barang nggih. Suksema gak mungkin perlu Mojung sampaikan closing statementnya. Salah satunya untuk keluarga pertama. Ya. Ya, untuk keluarga yang perlu saya sampaikan, jangan anggap lansia itu sebagai beban. Tuh. Jadi lansia itu merupakan aset keluarga dan bangsa. Betul. Karena dalam satu keluarga itu bukan hanya tentang tinggal serumah dalam satu rumah, dalam sekeluarga, tapi di dalamnya adalah mengisi saling memahami dan saling menguatkan. Mungkin seperti itu juga tentang keluarga. Nah, di dalam hubungan antar generasi ada jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Harapan kita dari hubungan itu dijaga keharmonisannya sehingga lansia itu mereka bisa dengan kita menjaga keharmonisan, kita menyayangi lansia itu, lansia itu akan tetap menjadi lansia yang tangguh, sehat, produktif, dan tentunya berbahagia. Ya. Dan untuk lansia sendiri, bagi 9 sekolah lansia yang sudah terbentuk dan sudah mengikuti pembelajaran, kami ucapkan terima kasih dan tetap semangat mereka mengikuti pembelajaran. Dan bagi yang belum mengikuti pembelajaran sekolah lansia, kami sampaikan sekolah lansia itu terbuka untuk para lansia, di mana untuk menuntut ilmu atau pembelajaran itu tidak mengenal usia. Mungkin betul. Seperti itu. Ya. Itu yang perlu kami sampaikan, dan harapan saya, harapan Mojung tentunya dan dari dinas, dengan podcast ini didengar oleh masyarakat, harapan kami program lansia maupun program sekolah lansia di Kabupaten Tabanan bisa diterima oleh masyarakat dan tentunya bisa dioptimalkan kembali. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, karena sudah diberikan informasi yang sangat detail, kita tutup podcast kali ini dengan tagline Berencana Podcast. Berencana itu keren. Om Santi 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 Om.